Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Apriliana. Di sini saya akan membahas materi tentang graf. Adapun topik yang akan saya bahas yaitu yang pertama sejarah graf, yang kedua pengertian graf, yang ketiga kategori graf, yang keempat jenis-jenis graf, dan yang kelima yaitu terminologi graf. Langsung saja masuk ke sejarah graf. Sejarah graf. Sejak munculnya graf itu diawali dengan adanya permasalahan jembatan Königsberg, yang 7 jembatan yang ada di sebuah kota di negara Jerman pada tahun 1736. Masalah ini pun diselesaikan oleh seorang matematikawan Swiss yang bernama Leonhard Euler dengan menggunakan graf. Jadi lahirnya graf itu pada tahun 1736. Ditemukannya oleh Leonhard Euler. Nah, untuk gambarannya seperti ini. Untuk daratan C, A, B, D itu disimbolkan sebagai simpul. Nah, untuk jembatan-jembatannya itu dalam graf digambarkan sebagai sisi-sisinya ya. Nah, seperti dalam gambar daratan C ke A itu dihubungkan oleh dua jembatan, berarti oleh dua sisi. A ke B 2 jembatan, berarti dua sisi. Dan C ke D itu 1, A ke D 1 juga, dan ke B itu juga 1. Kemudian pengertian graf. Graf yang digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Graf adalah pasangan terurut himpunan phi, e, di mana phi merupakan himpunan yang beranggotakan titik-titik atau simpul-simpul atau vertex atau bisa disebut node. Dan E merupakan himpunan yang beranggotakan sisi-sisi atau edges. Contohnya seperti ini. Untuk simpul-simpul atau titik-titik ini itu simpul 1, 2, 3, 4 berarti terdapat 4 vertex atau 4 simpul. Dan untuk sisinya yaitu 1, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 4, dan 3, 4. Berarti memiliki 5 sisi, 5 edges. Nah, kemudian untuk kategori graf. Kategori graf itu terbagi menjadi dua, yaitu graf sederhana dan graf tak sederhana. Yang pertama graf sederhana, graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Sedangkan graf sederhana, graf yang mengandung sisi ganda atau gelang. Sisi ganda itu seperti ini. Ini simpul, ini simpul. Ini sisi ganda sini. Ini, nah, jadi sisi ganda. Ada dua sisi ke satu simpul. Dan untuk gelangnya, si gelang itu seperti ini. Seperti ini. Seperti gelang. Sini. Nah, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ada dua macam graf tidak sederhana, yaitu yang pertama graf ganda, graf yang mengandung sisi ganda. Dan yang kedua itu adalah graf semu, graf yang memiliki gelang termasuk memiliki sisi ganda. Contohnya seperti ini.
Nah, untuk gambar G1, graf 1 ini bukan termasuk graf ganda maupun graf semu, tetapi ini merupakan graf sederhana. Karena dalam graf ini tidak memiliki sisi ganda maupun gelang. Sedangkan yang G2 ini merupakan graf ganda karena memiliki sisi ganda, yaitu sisi 34 dan sisi 13. Ini ganda, ini dan yang 34 juga ganda. Dan kemudian yang ketiga, gambar ketiga G3 itu merupakan graf semu. Graf semu karena memiliki gelang dan juga memiliki sisi ganda. Ya, syarat utamanya itu graf semu harus memiliki gelang. Kemudian ada contoh lainnya yaitu graf 1 dan graf 2. G1 adalah graf di mana P-nya itu 1, 2, 3, dan 4, dan untuk E-nya yaitu 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 4, dan 3, 4. Dan yang untuk kedua yaitu sama, memiliki vertex 4 yaitu 1, 2, 3, dan 4. Kemudian yang untuk sisinya, E-nya, itu ada 7, yaitu 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 3, kemudian 2, 4, 3, 4, 3, 4. Atau bisa kalian ditulis dengan seperti ini, yaitu E1, E2, E3, E4, E5, dan seterusnya. Jenis-jenis graf. Jenis-jenis graf yaitu ada berdasarkan orientasi arah pada sisi graf itu ada dua, yaitu yang pertama graf tak berarah dan yang kedua graf berarah. Graf tak berarah, graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah. Sedangkan graf yang berarah, graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah. Ini contoh graf berarah, memiliki orientasi arah seperti ini. G4 dan G5 ini contoh graf berarah. Untuk contoh graf tak berarah itu seperti slide yang sebelumnya. Kemudian dapat disimpulkan jenis-jenis graf yaitu yang pertama graf sederhana. Graf sederhana sisinya tak berarah, tidak memiliki sisi ganda, dan tidak memiliki sisi gelang. Graf yang kedua graf ganda, sisinya tak berarah, boleh memiliki sisi ganda, tidak boleh memiliki sisi gelang. Dan yang ketiga yaitu graf semu. Graf semu sisinya tak berarah, boleh memiliki sisi ganda, boleh memiliki sisi gelang. Dan yang keempat yaitu graf berarah, sisinya berarah, tidak boleh memiliki sisi ganda, tetapi boleh memiliki sisi gelang. Dan yang terakhir yaitu graf ganda berarah, merupakan memiliki sisinya berarah, dan boleh memiliki sisi ganda dan juga boleh memiliki sisi gelang. Terakhir yaitu terminologi graf. Terminologi graf yang pertama yaitu ketetanggaan atau adjacent. Dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung. Misalnya pada gambar G1 ini, simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan juga simpul 3. Begitupun simpul 4 bertetangga dengan simpul 2 dan juga simpul 3. Tetapi simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4 karena tidak terhubung oleh sisi. Yang kedua yaitu bersisian atau insidensi. Untuk sembarang sisi E sama dengan Vj, Vk, dikatakan E bersisian dengan simpul Vj ataupun
E bersisian dengan simpul pika. Contohnya seperti ini. Sisi 2, 2, 3 itu bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Untuk 2, 4 itu bersisian simpul 2 dan simpul 4. Ataupun simpul untuk 3, 4, sisi 3, 4 itu bersisian dengan simpul 3 dan simpul 4. Tetapi sisi 1, 2 tidak bersisian dengan simpul 4. Yang ketiga yaitu simpul terpencil atau isolated vertex. Simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Contohnya pada gambar ini, pada simpul 5 ini tidak memiliki sisi. Maka ini disebut dengan simpul terpencil. Yang keempat yaitu graf kosong atau null graph atau empty graph. Graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong. Contohnya N5 seperti ini. Sisinya himpunan kosong. Berarti 0. Sisinya tidak ada. Berarti seperti ini. Hanya ada simpul di sini. Kemudian yang kelima yaitu derajat atau degree. Derajat yaitu jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Ditulis dalam notasi yaitu dv. Contohnya dalam gambar D1 ini itu berderajat dengan mempunyai dua derajat atau dua sisi derajat. Nah, dua sisi ini yaitu 1, 2 dan 1, 3. Nah, untuk D2 dan D3 itu memiliki 3 yaitu 1, 2, 2, 3, 2, 4. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk G2 itu untuk D1-nya memiliki 3 karena bersisian dengan sisi ganda. Ini berarti sisinya ada 3 yaitu 1, 3, 1, 2, 1, 2. Kemudian yang D2-nya itu memiliki 4 karena bersisian dengan loop atau gelang, sisi gelang. Ini berarti ini 21, 21, 23 dan 25. 23 dan 23. Maaf. Kemudian yang graf G3 ini untuk D5 ini tidak memiliki derajatnya berarti 0 karena merupakan simpul terpencil. Sedangkan yang 4 ini derajatnya berarti 1 karena merupakan simpul anting-anting. Yang keenam yaitu lintasan yang panjangnya N dari simpul awal P0 ke simpul tujuan Pn di dalam graf ialah barisan berselang-seling simpul dan sisi-sisi yang berbentuk P0, E1, P2, E2, P2, Pn kurangi N, En, Vn. Sedemikian sehingga E1 sama dengan V0, P1, E2 sama dengan P1, P2, dan seterusnya. Vn dikurangi En sama dengan Vn dikurangi 1, Vn. Contohnya seperti ini. Barisan sisi 1, 2, 2, 4, 4, 3, 1, 2, 2, 4, 4, 3. Lintasan dari simpul 1, 2, 3, dan 4 yaitu 1, 2, 2, 4, dan 4, 3. Panjang lintasan merupakan jumlah sisi dalam lintasan. Dalam lintasan ini berarti terdapat 3 yaitu 1, 2, jumlah sisinya ini 1, 2, 2, 4, dan 4, 3.
siklus atau cycle atau sirkuit. Lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut sirkuit atau siklus. Contohnya pada gambar G1 ini, panjang sirkuit merupakan jumlah sisi dalam sirkuit. Berarti dalam lintasan yang berawal dari ini simpul 1, 2, 3, 1 yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Berarti ini 1, 2, 2, 3, dan 3 ke 1. Jumlah sisi panjang sirkuit yaitu jumlah sisi dalam sirkuit. Berarti jumlahnya yaitu 1, 2, 3. Jadi memiliki 3 panjang. Kemudian yang 8 yaitu terhubung. Yang ke-8 terhubung. Dua buah simpul P1 dan P2 disebut terhubung jika terdapat lintasan dari P1 ke P2. Jika untuk setiap pasangan simpul P1 dan J dalam himpunan P terdapat lintasan dari PI ke PJ. Jika tidak, maka G disebut graf tak terhubung. Contoh graf tak terhubung seperti ini. Nah, yang ke-9 yaitu upagraf atau subgraf dan komplement upagraf. Misalkan G merupakan anggota himpunan P, E adalah sebuah graf, di mana G1 sama dengan P1, E1 adalah upagraf atau subgraf dari G jika P1 merupakan gabungan anggota gabungan dari P dan E1 anggota gabungan dari E. Komplement dari upagraf G1 terhadap graf G adalah graf G2 sama dengan P2, E2. Sedemikian sehingga E2 sama dengan E dikurangi E1 dan P adalah himpunan simpul yang anggota-anggota E2 bersisian dengannya. Komponen graf adalah jumlah maksimum upagraf terhubung dalam graf G. Kemudian yang 10 yaitu upagraf rentang atau spanning subgraf. Upagraf G1 sama dengan P1, E1 dari G sama dengan P, E dikatakan upagraf rentang jika P1 sama dengan P, yaitu G1 mengandung semua simpul dari G. Nah, contohnya seperti ini graf G disebut upagraf rentang jika seperti ini, memiliki semua simpul, yaitu masih ada simpul 1, 2, 3, 4, 5, masih komplit semua. Dan ini contoh bukan upagraf karena tidak memiliki semua simpul, hanya ada simpul 1, 2, dan 3. Dan yang ke-11 yaitu cut set. Cut set adalah himpunan sisi yang bila dibuang dari G menyebabkan G tidak terhubung jika cut set selalu menghasilkan dua komponen. Contoh misalnya himpunan dari 1,2, 1,5, 1,2, 1,5, 3,5, 3,5, dan 3,4 itu adalah cut set. Dan himpunan 1, 2, 1, 2, 2, 5, 2, 5 itu juga adalah cut set sama dengan 1, 3, 1, 5 itu cut set. Ataupun juga bisa 2, 6 itu juga cut set. Tetapi 1, 2, 2, 5, 4, 5 1, 2, 2, 5, 4, 5 bukan cut set sebab himpunan bagiannya 1, 2, 2, 5 adalah cut set. Kemudian yang terakhir yaitu graf berbobot atau weighted graph. Graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga atau bobot. Seperti ini contohnya.
Nah, sisi-sisinya ini diberi sebuah harga, yaitu ada 8, 10, 11, 12, 14, 15, 9. Seperti itu. Ini merupakan graf berbobot. Oke, yang ini peta konsepnya, peta konsep graf. Oke, sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.